Alright, back with us again to the Gaboy Podcast. Seru gak sih podcast kita? Seru Coba kan? komen di bawah. Thumbs up for this video. Yeah. Yes, seperti biasanya sebelum kita mulai, don't forget to follow our Instagram boimlano_n JBBJAA. and don't forget to subscribe this channel. YouTube channel. Follow kita di Spotify. Yes, Spotify. Spotify. Nggak bisa Spotify. Orang Jakarta bukan? Spotify. Nah, Karena Spotify. kita ada di Spotify, Ya, beneran. YP, Spotify. Kalian tinggal search Gaboy ya. Gaboy. Ya, bener. Kayak Alright. B-boy. Gaboy. Betul. Because she's like a boy. And he's like a girl. Enggak. Oke. Yu-Gi-Oh. Ini Yu-Gi-Oh. Oke, jadi di topik hari ini kita bakal bahas tentang apa? Kita mah selalu bahasnya tentang yang panas, kontroversial. Ya emang Boim tuh pilih topiknya. Loh, viewsnya mantap tidak? Oh ya, oke. Subscribers Anda jadi 118 kan? Yeay, ayo dong subscribe Ayo dong, biar please. 1000. Jangan lupa. Iya, pokoknya subscribe kalau nonton. Hmm. Follow kalau dengar Spotify langsung ke YouTube subscribe. Betul. Jadi kita bahas kumpul Kebo. Kenapa Dan- kebo ya? Kenapa nggak kumpul apa kuda? Karena kalau kebo mungkin kumpul beratus. kura-kura, kenapa sih Nggak tahu. kumpul kebo? Dan apakah kita setuju dengan kumpul kebo? Kita tahu masyarakat pasti tidak setuju. Tapi kalau saya sih gimana? Lu dulu Kalau deh. kalau lu dulu. kita Kalau kita. kita Nggak tahu itu lu setuju emang. kita Lu setuju nggak setuju. pribadi? Setuju. Setuju. Tumben pakai jam tangan, Bos. Emang nggak boleh? Ada apa ini? Baby G. Loh, biasa gue pakai jam tangan Sama juga. lagi G-Shock juga kan, kembaran kita. Mau dong cincinnya kasih gue dong. Udah disponsori oleh G-Shock ya. Duh, tangan lu kecil sekali. Nih, Jempol nih. dong, jempol. Jempol. Yes, terima kasih. Tidak disponsori oleh G-Shock, tapi kita mau pakai. Tapi kalau G-Shock Saya disponsori deh, saya disponsori. Maaf. sombong Maaf banget G-Shock, hidupnya. maaf, saya lupa. Oke, Oke. jadi ya kita setuju dengan adanya kumpul Lalu kebo. lu setuju beneran secara pribadi? Gue sih kayaknya gue nggak apa-apa sih, gue nggak masalah. Gue setuju. Kalau gue emang setuju. Gue sudah memikirkan ini di otak gue gitu ya. Daripada marriage banyak yang gagal di Indonesia. Tapi gue nggak tahu sih ya. Tapi sebenarnya gue Secara nggak setuju general. juga sih. Enggak deh, gue nggak jadi. Gue nggak Lu setuju. gimana sih? Gue nggak setuju, maafin gue ya. Maafin aku, gengs. Tapi kan ngerti kan? Ya udah Kalian pasti bagus. ada di tim aku dan tim Boim. Ya udah bagus. Yang setuju silakan. Tos corona time. Gitu. Gitu. Oke. Oke, jadi kalau gua, kenapa gua bilang ini tidak wajib untuk kumpul kebo. Tapi maksud gua, kalau seandainya lu mau lu yakin akan pasangan lu ini akan menjadi pasangan hidup lu, ya lu kalau mau ambil jalan kumpul kebo, menurut gua tidak apa-apa. Saya Karena- sangat tidak setuju. Sangat tidak setuju. Oh, Oke. Tapi kasih gue reason yang kenapa bisa bikin Iya. gue kayak kayaknya nggak apa-apa deh. Oke, apa? Change your mind, right? Oke, Yeah, nanti gue bakal kasih reason yang Iya, bikin iya, change oke. your mind. I agree in kumpul kebo, change my mind. Oke. Kita tidak membahas religions, tidak bahas hal-hal itu. Mm. Tapi maksud gue ini pure logika saja dulu. Mm. Kenapa gue setuju? Mm. Karena orang pacaran itu banyak yang sudah menikah. Dia Mm. kaget ternyata pasangannya begini. Ternyata pasangannya ada sifat-sifat ini gue nggak tahu. Karena dia tidak tinggal serumah. Mm. Dia tidak berhadapan dengan pasangannya di saat pasangan itu berada di kondisi yang nyaman, di mana dia bisa menjadi dirinya sendiri. Mm. Kalau pacaran pasti biasa ketemu, ya oke di rumah, Mm-mm. tapi ada orang tua, ada siapa, Mm-mm. dia tidak akan seliar itu. Oh. Bukan ini, maksud gua liar sikap ya. Oke. maksudnya. Dia tidak akan Gak bisa jadi dirinya iya, purely gitu. karena masih ada itu. Mm. Abis itu, lu kan gak 24 jam. Maksudnya gimana nih? Kalau lu hidup satu rumah nih, lu akan lihat dia bangun tidur. Sifat asli lihat dia lah tidur ya. sampai bangun tidur gitu kan. Mm. Dari bangun tidur sampai lu tidur lagi, lu lihat dia gitu, ketemu sama dia. Dan lu bisa lebih mengenal dia sebenarnya. Jadi lu kalau menurut gua setelah lu udah kumpul kebo misalnya 2 tahun, 3 tahun dan lu udah tahu semua dan lu bisa menerima, inilah saatnya lu ya udah nggak akan beda jauh karena gue sudah Menerima dia. menerima dia dan gue sudah menjalani hidup sama dia seperti apa. Karena pacaran itu
menurut gua bukan simulasi pernikahan. Iya. Jadi pas lu nikah Tapi pasti kaget gitu kayak menurut loh gitu kayak loh gitu. Pasti lu eh, kaget pas lu nikah. tapi menurut gua enggak juga Itulah sih. kenapa banyak angka perceraian juga pasti. Iya benar. Ya bisa Karena juga. abis itu banyak juga orang cuma mau seksnya doang pas nikah. Hmm. Pacaran oke lah dia baik, misalnya cowok ini baik, Hmm. dia pacaran kan Hmm. kayak oke ceweknya di sweetin segala macam. Tapi pas ini pas udah nikah udah dapat itunya KDRT atau udah berubah atau dia jajan segala macam. Ya itu karena dia nikah orientasinya udah ke ranjang. Hmm. Itu banyak sekali gue temuin kasus seperti itu. Dia mau nikah karena dia mau itunya juga gitu. Berarti lo setuju dengan Banyak juga kalau pacaran mendingan kayak gitu dulu? live together. Kan maksudnya kalau misalnya udah nikah berarti lo cuma cari itunya doang kan? Iya, maksud gue jangan sampai kayak gitu. Jangan Berarti sampai lo cari setuju itu juga doang. dong kalau pacaran kayak gitu duluan? Dia kalau memang dia sama-sama concern. Kayak takutnya nanti gue masih mau nggak nih sama nih orang? Gimana sih? Maksudnya? Nggak, maksud gue tuh kan tadi lu bilang kan kalau misalkan lo dalam pernikahan tuh biasa mereka nikah tuh karena emang pengen Ya seksnya makanya doang atau gimana? kawin cerai gitu Iya, kan. terus Karena udah dapet ininya ternyata gue nggak cocok sebenarnya sama sifatnya gitu. iya maksud gue berarti lo ya setuju juga dengan kumpul kebo itu karena mereka udah kayak gitu juga, terus mereka bisa nerima nggak setelah kayak gitu mereka tetap mau bareng atau enggak gitu? Dia jadi apa ya? Oke lah misalnya ini lu bisa jaga diri banget, udah tinggal bareng tapi lu nggak macem-macem lah. Hmm, Yang penting kan lu tahu sifat dia, lu iya. kompatibel nggak secara sifat segala macam. Tapi jadi juga katanya penelitian seks itu juga ada yang orang kompatibel ada yang enggak. Makanya ada beberapa orang yang udah suami istri begitu tapi mereka dia tidak bisa memuaskan satu sama lain Iya, ada karena ada banyak kasus gue dengar kayak gitu. karena dia tidak trial gitu. Maksudnya gimana ya, susah juga Iya memang. iya iya iya, Tapi ya gue tahu. secara logikanya maksudnya emang karena mereka tidak trial jadi Hmm. nggak tahu apakah Tapi tuh sebenarnya compatible menurut apa gue enggak. tuh gue juga nggak setuju tau sama adanya tuh trial itu tuh gue nggak setuju. Trial lu nggak setuju? Karena menurut gue nih, Ya makanya gue nggak tahu kan kalau dari gue sih makanya kasih give me another perspektif makanya. Apalagi ya kalau dari gue kayak udah segitu dulu nanti gue tambahin kalau ada. kayak satu Lu pertama lu menurut nggak gue, setuju kenapa? kayak kalau lu trial gitu ya, Ini seks ini. ya nanti nyambung ke Oke, marriage juga. ya. Misalnya kalau lu trial pertama, lu trial kayak lu kasih coba dulu dong. Kalau misalnya nih lu udah kayak, maksud gue kan kalau cewek it's important for her kan. Mhm. Lu udah kasih, dia malah tinggalin lu. Kan jadi kayak, kok nih cowok tai ya, gue udah kasih loh. Mhm. Kayak ini my bener-bener my Mhm. my virginity atau gimana, gue udah kasih lu tapi lu malah tinggalin gue karena alasan karena nggak enak kan. Lu bisa Oh aja, itu emang tai ngerti memang. kan? Itu Kadang ada tai yang kayak memang. nggak enak nih, gue kurang nih cocok sama dia, kurang jago, kurang apa, I mean like itu bisa dipelajarin in times. Maksudnya lu jangan tinggalin dia karena Iya gue iya nggak iya enak aja itu sama lo, itu ngerti gak sih? Itu menurut gue tuh tai satu kayak itu gitu. tai memang. Terus menurut gue nggak setuju adanya kumpul kebo itu karena I mean like kita bisa lihat sifat orang dengan pasti ya. Kalau kita pacaran nih Mhm. 2-3 tahun gitu, misalnya kita pacaran, pastilah kita pernah pergi jalan-jalan bareng. Tetap sifat aslinya tuh Enggak, menurut akan gue terus lu kaget gak sih? udah tinggal sama orang nih, kita nginep bareng misalnya di villa gitu ya, lu tinggal 2 hari aja sama orang, 2 malam, lu udah tahu tuh orang sifatnya gimana. Udah kayak keluar sendiri loh. Secara misalkan dia pertama jaim, tapi dia nggak bisa kayak in a day dia jaim terus, ngerti gak? Pasti ada sifat aslinya tuh keluar, ngerti gak sih? Jadi menurut gue tuh dengan lu pergi jalan-jalan, lu nginep aja bareng dia, lu tuh udah tahu sifat asli dia. Apalagi kalau kita jalan-jalan nggak mungkin kan kita pergi 2 malam doang. Tapi bukan masalah sifat juga ya. Kadang-kadang gini, ada hal-hal tantangan-tantangan yang kalau lu pacaran lu nggak temuin pas lu nikah. Karena nikah kan tinggal bareng. Tantangannya itu misalnya kayak mesti bayar listrik atau misalnya urusan rumah tangga. Kalau misalnya lu itu kan tinggal bareng kan ekonomi life lagi ya, kan. tapi kan tetap lu lakuin juga pas kumpul kebo kan. Maksudnya kayak lu lupa ya lu bayar listrik kayak gitu. Jadi berantemnya udah hal yang beda lagi nih, next iya level sih. nih. Maksud gua kayak gitu-gitu lu bisa nggak Tapi maksud overcome itu kayak in every relationship pasti adalah kalau yang kayak gitu, yang kayak lu lupa ini ya, kok lu nggak ini sih, kok lu nggak buang sampah, kok lu nggak buang apa, kalau kayak lepas sepatunya kok lu sembarangan hari gitu, ini lu nggak cuci piring, kan hari ini lu yang harus cuci, gitu-gitu kan. Mungkin bisa kayak gitu. Tapi ya, maksud gua gue kalau sifat yang tadi kan lu ngomongnya sifat kan, sifat kan juga ngaruh gitu. Gimana lu lihat pasangan lu mengovercome problem-problem ini, apakah dia
kanak-kanakan, Apakah dia apakah dia emosian? apakah dia emang oke tanggung jawab gitu kan, lu bisa lihat dari situ kan. Iya sih, bisa juga. Maksud gua gitu. Emang downside-nya ya itu tadi, trial seks itu ya virginity Iya. segala macam. Tapi maksud gua mungkin virginity itu ditanemin lebih ini di cewek. Gua nggak tahu apa karena emang udah dari dulu banget secara budaya ditanemin di cewek itu sangat Iya. penting. Sebenarnya cowok kan juga ada namanya virginity kan. Iya benar. Sebenarnya sama penting harusnya. Iya harusnya. Seharusnya maksudnya. Cuma mungkin kalau cowok kan nggak ada yang pecah gitu kan. Kalau cewek kan ada yang Nah, lu pecah. salah nih. Enggak, virginity itu cuman perihal lu pernah dimasukin sama Iya, masukin. harusnya kayak gitu. Cuma kan kalau orang zaman dulu tuh pikirnya ngerti kan. Iya, orang zaman dulu mikirnya kayak karena ada perubahan fisik atau kayak apa. Terus kayak Enggak juga darah sebenarnya. itunya pecah, Enggak juga, itu pecah bisa kayak naik sepeda pun Iya, pecah gue gitu. tahu. Heeh. Cuma maksudnya Orang kalau zaman orang dulu, zaman iya. dulu pikirannya kayak gitu, Ya, makanya cewek tuh dibilang kayak, oh ini penting Ya makanya banget. muncul doktrin bahwa cewek lebih penting segala macam. Sama-sama penting maksud gua Iya sebenarnya. betul. Ya makanya cowok juga harusnya merasa itu yang dikasihin cewek. Gue juga udah kasih virginity lu, tapi kok lu gini-gini. Bisa juga harus cowok merasa seperti itu. Tapi jarang sih menurut gue. Karena pada dasarnya bangset sih cowok juga. Ya karena balik lagi ya doktrin Harusnya sama-sama merasa, oke, gue udah sama-sama ngasih pertama kali. Ya udah gitu, mau gimana, sama-sama udah keambil juga kan. Ya Iya. udah, emang kalau nggak cocok ya udah, maksud gue gitu. Ya udah, relakan lah. Tapi tuh maksudnya kayak beda, balik lagi doktrin kita tuh udah didoktrin, ngerti gak sih, kayak cewek tuh lebih itu. kayak wow, Ya kayak cowok lebih kumpul-kumpul kayak kan, ya udah ya gitu. kayak kumpul-kumpul nggak boleh kan juga doktrin sebenarnya. Iya sih benar. Kayak makanya kan kalau cewek tuh kamu tuh lebih rugi tau nggak kalau kamu kasih gitu kan. Kalau cowok ya lebih nggak rugi lah, kamu lebih rugi, ngerti Cowok gak sih? juga rugi kalau hamil, sama-sama rugi kan. Iya tahu, cuma Cowok memang bisa pergi, memang bangsat. Iya. Tapi maksudnya kalau cowok tanggung jawab sama-sama rugi. Iya itu kan beda ruginya ya. Ruginya kan di dua belah pihak Ya, kan kalau gitu. Kalau ini kan maksudnya kalau misalnya cuma kayak gitu doang, ngerti kan maksud gue. Kayak biasa kan terus bilang kayak kamu tuh bakal lebih rugi kalau kamu kayak kasih gitu kan, biasa lebih digituin kan. Ruginya apa? Iya nggak tau kan. Ya gue udah bilang lo kan, kita udah didoktrin kayak gitu, ngerti Iya. gak sih? Kayak lo tuh lebih rugi daripada cowok kalau misalnya lu gitu. Tapi apa kan nggak dikasih tahu kan? Nggak tahu. Apa ruginya apa gitu nggak tahu kan? Iya. Kalau sama penyakit, cowok juga bisa kena penyakit. Iya. Ya jadi Iya kita gitu. memecahkan doktrin. Ya, Ya maksud gue itu apa kayak ya kumpul. kalau kita pikir lagi gitu kayak, atau mungkin apa kita masih muda jadi kayak terserah gue Iya, gitu, bener. mungkin gue nggak tahu. Tapi kalau gue memang gue nggak akan lakuin sih, kayak mungkin karena gue tahu di masyarakat negara seperti ini. Mungkin kalau gue di luar negeri mungkin akan gue lakukan, tapi gue nggak bisa juga sih karena kayak kalau di luar negeri gue ya, masih ingat orang tua segala macam juga. kalau di luar negeri kemungkinan lu bakal lakuin sih, apalagi lu misalkan kuliah atau apa. Kan Misalnya gue kuliah luar negeri terus gue punya pacar, ya mungkin bakal tinggal satu rumah sih menurut Maybe. gua. Kebanyakan karena pertama kosnya lebih murah. Kalau lu tinggal satu rumah kan lu share. Terus biasanya yang nggak berdua doang, bisa sama teman-teman. Cuma kan dalam satu rumah itu tetap kalian yang kontrol, kayak oh listrik belum bayar nih, lo yang bayar. Oh ini makanan siapa yang banyak kan gitu. temen gue awet loh kayak gitu. Karena mereka udah bisa overcome masalah yang kayak gitu-gitu. Iya, temen gue juga banyak yang Iya, awet kayak masalah kalau di sini kan lu pacaran tuh hal sepele mulu kan yang berantemin kan. Iya. Cemburu lah, Iya, jealous apalah, lah, ya. kayak telat jemput lah segala macam, Iya. kayak hal remeh-temeh terus. Pas mereka nikah, kaget maksud gua. Iya benar. Ketemu hal-hal yang wow gitu. Ternyata masalah rumah tangga tuh yang diributin tuh lebih besar dari ini gitu. Gimana lu menyikapinya, apa lu udah dewasa untuk hal kayak gitu segala Betul. macam. Kalau itu apa bisa kontrol lagi mungkin. Udah sih, kontra gue cuma kayak gitu doang sih. Maksud gue tuh kalau kayak sebenarnya tuh marriage tuh penting menurut gue ya. Karena tapi emang kalau kekurangannya emang kalau orang udah kebo-kebo, biasanya mereka jadi udahlah ngapain gue married lagi gitu. orang sama aja kok. Iya. Itu it's only a status Ya, kok itu gitu cuman kan. di data negara kok. Iya, cuma menurut gue tuh tetap penting sih marriage, karena kayak gue jujur cukup kayak tabu sih gue tuh, kayak misalkan kalau pacaran gue tuh pengennya yang kayak emang ditembak kan. Kadang tuh dari pacaran aja deh kayak ya udahlah, orang semua juga tahu lu sama gue sama lu, tapi kayak nggak pernah di make it official yang kayak lu mau gak jadi pacar gue gitu. Enggak, seandainya nggak tanya gitu deh, cuma kita pacaran ya gitu. Oke. Ya kalau misalkan kita pacarannya itu kan udah official, ngerti Ya gak nggak sih? nembak dia cuma ngomong kita pacaran ya gitu. Itu kan ya nembak lah, berarti kan harus ada jawaban dari gue juga, kita pacaran ya. Kalau gue nggak jawab,
Ngerti gak? Kalau gue bilang nggak mau. Tai di situ, tai di Iya kan, tapi sininya. maksud gue itu sama aja dengan nembak kayak Iya, kita iya, iya. pacaran ya, Oke, itu kan pokoknya nembak. intinya menyatakan bahwa hubungan ini adalah pacaran. Iya pacaran. Gitu. Maksud gue Oke. ada omongan. Cuma kalau misalnya yang kayak ya udah kita jalanin aja. Ya udah kan udah sama-sama tahu juga Ya, gue orang. setuju kalau emang harus ngomong. Seenggaknya at least clear, ada ucapan. Gitu. Iya, menurut gue tuh itu penting. Apalagi kalau marriage tuh ya sama kayak pacaran, gue lebih suka kayak gitu. Jadi kayak lu lebih anggap gue gitu loh, gue berasanya. Emang Dan kalau marriage, gue setuju ada marriage untuk komitmennya itu. iya, dan iya berarti lu berani mengambil keputusan yang besar loh. Itu komitmen marriage for life, dan Iya. lu harus bisa menerima dia apa adanya, harus bla 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 gitu kan. Maksud gue tuh lu berani take that Apapun yang lakukan untuk pasangan lu itu sebenarnya betul. basically untuk lu juga, karena Iya. lu jadi satu tubuh kan. Maksudnya Betul, gitu, dan lu ya. berani gitu loh, maksudnya take that step gitu loh, yang kayak big step loh untuk marriage, Iya. untuk legitin dia, daripada kayak misalkan kan ada orang kayak yaudah tinggal satu rumah gini-gini, mereka tuh lebih berani kayak gitu Karena kan. cewek juga yang nggak mau lo, kadang-kadang ada juga. Ada juga, cuma kan maksud gue tuh kayak mereka tuh lebih berani yang kayak kumpul kebo, karena kayak oh yaudahlah nggak ada ikatan, ngerti gak sih? Kalau misalnya putus ya udah tinggal putus aja, ngerti gak sih? Lebih yang kayak yaudah kan cobain aja dulu, trial, yang balik lagi ke trial, yaudah cobain aja dulu, kan nggak ada yang tahu. Kalau misalkan nggak cocok ya udah tinggalin aja, karena nggak ada ikatan itu loh. Jadi mereka tuh pikirannya, doktrinnya udah gitu, karena nggak ada ikatan ya mereka lebih berani. Cuma kalau ada ikatan mereka tuh lebih takut. Tapi pada basicnya mereka juga nikah juga sih pada ujungnya. Iya, tapi kan ada yang enggak, ada yang iya. Iya. Nah, Makanya kan tergantung. tapi Kayak gue nikah sih. Tapi nikah kalau di sini kan masih dianggap goals kan. Iya dong. Kalau di sini Kayak kalau Asian goals sih. kayak tahapan hidup lu yang paling ultimate tuh nikah gitu kayak. Iya betul. Lu gitu nggak? Gue enggak sih. Saya udah nikah. Gue nikah karena gue emang mau punya pasangan aja. Gue nikah karena bukan gue pengen punya family. Iya, karena bukan kayak gue mau ini ultimate gue. Iya. Puncak tertinggi dalam hidup gue adalah nikah. Enggak. Gue enggak. Gue mau nikah karena gue ya mau aja punya orang, gue punya sesuatu yang gue bisa pulang gitu loh. Iya, bisa share with, Yeah. ngelakuin apapun bareng. Karena kalau lu nggak punya sesuatu yang bisa lu pulang, lost aja gitu. Iya bener, feel kayak lost lah di dunia what ini. is lu, life bro? Yeah. Who am I in this world? Kayak lu gitu. punya duit sebanyak mungkin, tapi kayak lu gak bisa share duit itu ke... Iya, gue stres sih. Bisa gue punya duit banyak, terus tapi gue nggak punya anak yang bisa gue bahagiain dengan duit gue, atau Iya, benar. istri, atau ya orang tua udah Benar. pasti lah gitu Iya. kan. Tapi kan ya mereka pasti juga kalau misalnya dikasih juga kadang-kadang kayak ya ngapain, mending kamu pegang aja gitu. Iya sih. Susah dah Betul. gitu. Makanya menurut gue sekarang balik lagi, lu Iya. sekarang udah setuju belum marriage itu penting? Gue Atau lu setuju marriage itu penting, tapi bukan goals. Iya, gue juga gak goals. Banyak orang kayak Gak, sekarang It's lu the masih goal. setuju gak kumpul kebo? setuju. Lu masih setuju? Masih lah, kenapa enggak? Gue tetap gak setuju sama kumpul kebo. Ya Kan maksud menurut gue tuh kayak tanpa kumpul kebo tuh lu bisa udah lihat gitu loh, kayak dari sifatnya, dari apanya. percaya sama gue. Gue udah pernah pacaran. Kumpul kebo. Enggak lah, enggak pernah. Maksud gue udah pacaran dan lu nggak bakal bisa lihat seteru-terunya dia gitu. Gak, bisa aja menurut gue. Udah dia nggak seteru-terunya aja gue masih nggak serk, apalagi seteru-terunya. Ya karena tuh emang ya mantan Ayo pacaran lu tuh memang efektif. Maksud gue pacaran juga efektif, iya, bukan tapi enggak itu efektif. ya karena emang lu dari awal udah gak cocok sama mantan lu. Cuma kalau dari pacaran lu udah cocok, I think like kalau dari pertama lu udah cocok dan lu berasa nyaman sama dia, lu tuh bisa overcome anything that pass you know. You know. Tapi emang ada juga konsep ini kayak orang zaman dulu tuh lebih awet pernikahan ya. Karena dia itu terbiasa untuk memperbaiki hal-hal yang rusak. Mungkin ego mereka juga lebih turun kali. Turun terus habis itu kayak ya kalau sehari-hari nih misalnya mobil rusak atau apa dibetulin, bukan dibeli baru. Kalau zaman sekarang kita dengan mudahnya HP misalnya udah error, aku beli baru aja lah. Udah ada keluaran yang baru juga kok. Akan selalu ada lebih baik kalau di zaman sekarang. Benar. Jadi itulah kenapa makanya kok susah untuk komitmen anak milenial. Iya Menurut betul. gue ada pengaruh itu. Jadi psikologinya Jadi lu gak takut kan untuk komitmen? gue sebenarnya nggak takut. Cuma memang ada dalam diri gue kayak gue lihat barang akan selalu lebih bagus kan. Iya, cuma kan kalau barang sama orang tuh beda loh. Orang juga gitu loh. Ini pasar bebas loh. Kalau zaman dulu lu akses untuk melihat cowok-cowok di luar sana sangat terbatas. Gue juga akses untuk lihat cewek-cewek di luar sana zaman dulu mungkin terbatas karena
lingkungan gue yang pasti gue udah pernah ketemu tatap muka aja kan, yang gue kenal kan. Gue Hmm. nggak mungkin kenal online zaman dulu. Zaman sekarang lu bisa lihat di Instagram siapapun yang cakep-cakepnya tuh Iya lu bisa benar. lihat gitu. Iya benar. Dan lu punya pacar, terus pas buka Instagram segala macam kayak kayaknya gue bisa dapetin lebih cakep daripada pacar. Pasti ada jujur deh, pasti yang lagi pacaran pasti ada kayak gitu. Kayak ada di explore lu gitu ya. Ada mungkin secerca aja gitu kayak Ah. keluar kepikiran kayaknya cowok gue kurang ganteng deh. Ada gantengnya Kayak gue cowok. bisa dapetin yang Iya, lebih kayak deh. gue bisa dapetin yang lebih deh. Iya gitu. Gue kayak bisa dapetin lebih kaya deh. Dia ngeliat follow cewek yang nikahnya sama cowok yang kaya, yang bagus segala macam. Cewek apalagi pengen banget kan kayak gitu. Ya udah. Iya sih. Dia pasti Ya akan kayak nggak tahu sih. misalnya ada cowok deketin dia, terus ternyata dia liatin Instagram kayak gitu terus. Aduh nih cowok baik segala macam, tapi dia nggak setajir itu atau nggak seapa itu, nggak serapi itu engkongko itu. Engkongko. Jadi dia tidak akhirnya Nggak seklimis itu. ya akhirnya nggak deh kayaknya. Jadi itulah yang menjadi masalah milenial menurut gua, karena akses lu untuk melihat akses lu melihat katalog di luar sana Banyak. terlalu banyak. Aksesnya terlalu banyak. Iya. Makanya gue sebenarnya gue nyadari itu loh. Kayak gue nih nggak pacaran karena kayak gue gitu deh. Gue melihat Tapi ya satu balik ada yang lebih lagi. baik, satu yang lebih baik, tapi belum tentu gue dapet juga gitu. Tapi menurut gue balik lagi, kalau udah pacaran lu udah nyaman sama dia, menurut gue tuh itu it's okay. Kalau lu pacaran lu lihat orang kayak dia cakep ya, kayak lu suka aja liatin dia. Tapi balik lagi, lu untuk deketin dia tuh biasa kalau misalnya lu udah nyaman dengan orang, lu nggak mau, karena lu tidak bisa mendapatkan kenyamanan itu. Belum tentu bisa dapat kenyamanan itu yang sekarang dengan orang itu, ngerti gak sih? Jadi lu cuma bisa dapat kayak benefits kayak gue dapet dia doang, gue ya suka aja dia cakep atau gimana. Tapi tantangannya kan emang itu untuk lu belajar komitmen kan kalau zaman Iya. sekarang. Belajar komitmennya lebih keras lagi menurut gue Iya sekarang. benar. Karena lu gitu. Kalau zaman dulu mungkin kakek nenek kita masih bisa kan, karena dia ngeliat cewek lain jarang, ngeliat cowok lain jarang gitu. Jadi kayak Jadi lu udah. bakal kayak gitu. Gue enggak. Gue akan berusaha, gue akan kalau udah dapet gue akan, dan gue cocok, gue Loyal nyaman, ya. gue akan loyal. Menurut Tapi gua paling emang penting psikologinya kenyamanan sih. zaman sekarang itu tuh sangat besar pengaruhnya oleh sosial media sih. Gitu. Tuh. Jadi menurut kalian gimana guys? Menurut kalian gimana? Apakah kalian jadi iya ya kumpul-kumpul juga ya? Tapi enggak deh gitu. Mungkin Kayak gitu juga. gue lebih setuju Gibi deh. Coba Kayaknya ya emang voting boleh. komitmen paling penting deh. Dan emang Kumpul-kumpul komitmen loh. I mean like Coba dari komitmen. pacaran tuh udah bisa lihat sifat-sifatnya semua. Menurut gue tuh dari pacaran pun, kalau lu udah pacaran lama tuh kalian tuh bisa lihat dengan sifat yang kayak dari overcome berantem, dari overcome bla bla bla. Itu menurut gue tuh dari pacaran tuh udah bisa. Tapi sedangkan Boim menurut dia dari pacaran itu tidak bisa. Karena Ya kan? menurut gue juga sekarang ya, gue berasa cewek mempunyai demand terhadap cowok lebih tinggi daripada generasi sebelumnya. Percaya gak sama gue? Karena cewek tuh sekarang tuh menganggap diri mereka tuh setara sama cowok. Oke, itu satu. Jadi dia nggak mau ikutin cowok itu terus. Jadi kayak Nggak dia demand cowoknya tuh harus kayak gini. Menurut gue karena tadi itu dia udah melihat yang cewek ini nih cowoknya kayak laki banget sih kayak gitu-gitu. Ya, Gitu. ada sih kayak gitu. Jadi menurut gue sih ya kalian harus terima cowok kalian apa adanya sih. Cowok juga gitu. Cowok juga Terima gitu. cewek apa adanya. adanya. Jangan kayak kamu kayaknya badannya harus lebih kurus kayak gini deh gitu. Wow, cowok macam apa seperti Ada itu? tahu, Ada ya? ada cowok kayak kamu gendutan deh, kayak kamu kurusan gila lebih bagus gitu. Ada kayak gitu. Ada Oke. banget kayak gitu, dan it's normal sih. Tapi maksud gue ya menurut kalau cowok mau ceweknya kurus normal sih. Tapi maksudnya mungkin kata-katanya kali. Ya. Tapi kadang tuh kayak kalau Caranya mereka aja udah sih. lebih nyaman tuh mereka ngomongnya langsung blak-blakan gitu loh. Ceweknya mungkin gak tersinggung juga ya udah Ya oke mungkin lah. cewek kayak santai, mungkin cewek kayak ini gue juga gendut Iya tahu nih, nih. udah yuk tau, kita olahraga gitu Iya. dong. Abis kan cowoknya kayak yaudah yuk kita olahraga, ceweknya kayak yuk makan. Makan apa? Serah. Ya Terus gitu berantem. sih. Ya udah. Kayak gitu sih guys. Gitu sih, gitu guys. Pokoknya gimana? Coba komen di bawah aja ya. Nah, gitu. Thank you banget udah nonton. Yes, Udah dengerin jangan lupa follow our Instagram boimlano_n di GBJWA, dan jangan lupa subscribe, dan kita ada di Spotify, Alright. YouTube. Oke. Gaboy signing out. Bye bye.